Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, semuanya ikut menjawab pagi, 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 senyum, semangat. Seperti itu ya. Semuanya harus menjawab secara serentak ya, meskipun ibu tanyanya dari video ini. Jadi semua harus menjawab ya. Nah, kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sekarang ibu akan ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Senyum, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ibu sudah mengirim link untuk absensi di grup WhatsApp ya. Nanti grup WhatsApp-nya dibuka terlebih dahulu, kemudian anak-anak mengisi absensinya sesuai kehadirannya ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kita berdoa bersama-sama ya. Tangan dibuka. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum itu ibu tanya, siapa yang masih ingat hari ini kita akan membahas pelajaran tentang apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah baca bukunya? Ayo, kalau bukunya sudah dibaca dan dipelajari pasti sudah tahu semua dong. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih bab 5 mengenai ayo semangat berpuasa Ramadan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak buka bukunya terlebih dahulu ya. Buku pada halaman 67 bab 5 pelajaran ayo semangat berpuasa Ramadan. Nah, sebelum itu ibu kasih tahu ya, manfaat dari belajar puasa Ramadan itu apa sih? Kenapa kita harus belajar tentang puasa Ramadan? Kenapa ya? Siapa yang tahu? Nah, ibu akan kasih tahu kenapa kita harus belajar tentang puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua umat muslim di dunia, maka kita harus mengetahui pengertian dari puasa Ramadan, kemudian syarat sah dalam menjalankan puasa Ramadan, dan juga syarat wajib dalam puasa Ramadan, serta hikmah dari puasa Ramadan. Kenapa kok harus tahu semua itu? Karena dalam puasa Ramadan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang tahu apa itu puasa? Hayo. Ya, puasa adalah menahan lapar dan juga haus serta menahan amarah dari pagi subuh sampai menjelang maghrib atau sampai azan maghrib kita baru diperbolehkan untuk makan minum. Puasa itu ada berapa? Hayo, siapa yang tahu? Ya, puasa itu ada dua. Kenapa puasa ada dua? Karena dalam agama Islam itu puasa memang yang dianjurkan hanyalah ada dua, yaitu puasa wajib dan juga yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti apa sih? Ya, puasa wajib itu seperti puasa Ramadan kali ini. Puasa Ramadan ini kan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi semua umat Islam yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan disunahkan. Siapa yang mengerjakan sunnah puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Begitu juga puasa Ramadan ini buat semua umat Islam yang ada di dunia yang mengerjakan puasa Ramadan akan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini banyak sekali hikmahnya. Nanti Ibu akan kasih tahu apa saja hikmah puasa Ramadan ini ya. Nah, sebelum itu Ibu punya video tentang semangat berpuasa Ramadan. Mari kita tonton videonya bersama-sama ya. Sudah pada menonton videonya tadi kan? Kalau sudah pada menonton videonya pasti sudah tahu kan kalau puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah. Puasa itu menahan lapar dan juga minum dari pagi sampai malam. Nah, kemudian syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Kenapa kok ada syarat sah dan juga syarat wajib sih? Wajib puasa adalah hal-hal yang dipenuhi dalam menjalankan puasa Ramadan agar puasa kita diterima oleh Allah. Sedangkan syarat wajib puasa adalah syarat yang mengharuskan kita untuk memenuhi semua itu. Nah, jadi syarat sah puasa itu ada apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Sambil dibaca bukunya ya pastinya, biar anak-anak tahu semua. Sekarang kita
kita akan membahas tentang syarat sah puasa Ramadan ya. Coba, ada berapa sih syarat sah puasa Ramadan itu? Syarat sah puasa Ramadan ada 4. Satu, yaitu orang Islam. Jadi, selain orang Islam itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang Islam diwajibkan puasa Ramadan, karena itu tadi syarat sah puasa Ramadan yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz. Apa sih Bu mumayyiz itu? Siapa yang tahu apa itu mumayyiz? Nah, mumayyiz ini adalah orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, antara halal dan haram, seperti itu. Kemudian syarat sah yang ketiga yaitu suci dari haid dan juga nifas bagi perempuan. Mereka diperbolehkan jika masa haid atau nifasnya sudah selesai, baru diperbolehkan menjalankan puasa Ramadannya di lain waktu setelah masa haid dan juga masa nifasnya selesai. Kemudian syarat yang keempat yaitu apa? Ayo, syarat yang terakhir. Ya, benar. Syarat yang terakhir yaitu puasa Ramadan tidak boleh dilakukan pada hari Tasyrik, hari Idul Fitri, dan juga hari Idul Adha. Jadi puasa Ramadan itu hanya wajib dilakukan saat datangnya bulan suci Ramadan. Seperti yang kemarin itu, pasti anak-anak sudah banyak yang puasa kan bulan Ramadan kemarin. Masa ada yang belum puasa sih? Puasa kan diwajibkan oleh Allah. Jadi semua harus melakukan puasa Ramadan ya. Nah, kita sebutkan keempat syarat sah puasa tadi kembali ya. Apa saja sih syarat sah puasa tadi? 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak dilakukan saat hari Tasyrik, Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Kemudian kita akan membahas tentang syarat wajib puasa Ramadan. Ada berapa? Ayo, syarat wajib puasa Ramadan itu. 1. Dia sudah baligh. Jadi orang yang sudah baligh diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kalau belum baligh, dia tidak diwajibkan puasa Ramadan. Nah, siapa yang tahu masa baligh laki-laki itu ditandai dengan apa? Ayo. Ya, masa baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan juga keluarnya kerongkongan ini, keluarnya jakun pada kerongkongan ini. Kalau di sini ada bendul besar dari anak laki-laki dan suaranya terlihat sudah besar, maka dia itu sudah baligh. Sedangkan perempuan yang baligh itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu berakal. Kalau orang gila dilarang untuk berpuasa Ramadan. Sedangkan kalau orang yang sehat pikirannya dan juga sehat fisik dan mentalnya, dia diwajibkan untuk puasa Ramadan. Karena syarat wajib yang kedua yaitu sehat pikirannya atau berakal.
Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa. Nah, jadi orang yang tidak diwajibkan puasa itu ada beberapa, di antaranya tadi yaitu ibu hamil atau menyusui, dan kakek nenek yang sudah tua, bayi, dan juga orang yang sedang sakit. Mereka itu diwajibkan puasa Ramadan dengan mengganti puasa di lain waktu, atau bisa juga dengan membayar fidyah. Rukun puasa yang pertama itu apa sih? Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Nah, siapa yang tahu niat puasa Ramadan? Nah, Ibu akan kasih video niat berpuasa Ramadan ya. Kita akan melihatnya bersama-sama. Kita tonton bersama-sama ya. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niat puasa Ramadan. Yang kedua yaitu menahan puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib. Saat maghrib kita diperbolehkan untuk makan dan juga minum. Coba siapa yang tahu doa berbuka puasa? Doa berbuka puasa yaitu, kita tonton sekali lagi ya. Untuk sekarang yaitu kita akan menonton video tentang berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah waktunya berbuka. Yuk, kita baca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai Allah Tuhan Maha Pengasih. Karena tadi ada rukun puasa, sekarang yang kedua ada sunnah-sunnah berpuasa. Kenapa sih kita dianjurkan untuk melakukan sunnah puasa? Karena sunnah itu dianjurkan oleh Nabi dan Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan sunnah puasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Sunnah berpuasa itu ada 6. Pertama yaitu mengakhiri sahur. Yang kedua yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Tiga yaitu kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum berbuka puasa, seperti yang kita baca tadi ya, dan juga yang kita dengarkan tadi di video tadi. Nah, kemudian yang keempat yaitu berbuka dengan yang manis-manis. Sunnah puasa yang kelima yaitu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang keenam yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau berpuasa itu kita tidak boleh bermalas-malasan dengan tidur,
Tapi kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan membaca Al-Quran dan juga membaca doa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan 3 hal yang membatalkan puasa. Salah satunya yaitu makan dan minum disengaja. Jadi puasa batalkan puasa. Yang kedua yaitu muntah dengan disengaja. Yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya bisa dibaca di buku ya. Tadi anak-anak sudah tahu tentang pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga siapa saja yang diperbolehkan untuk puasa dan tidak. Nah, kemudian sekarang adalah yang terakhir, yang keenam, yaitu hikmah dari menjalankan puasa Ramadan. Kemarin kan kita sudah menjalankan puasa Ramadan. Nah, kalau anak-anak belum tahu hikmah dari puasa Ramadan itu apa sih, Ibu akan kasih tahu ya. Jadi, hikmah dari melakukan puasa Ramadan, coba ada berapa sih hikmah dari melakukan puasa Ramadan itu? Ada banyak sekali hikmahnya. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu salah satu hikmah dari puasa Ramadan itu ada apa aja. Yang pertama yaitu kita akan semakin didekatkan dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah karena kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Sekian dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kali ini, Ibu punya tugas. Karena kemarin kan kita sudah melakukan puasa Ramadan. Jadi, Ibu punya tugas apa ya? Nah, Ibu punya tugas untuk menceritakan pengalaman puasa Ramadan anak-anak selama berpuasa kemarin. Nanti ceritanya ditulis di buku tulis, kemudian dipresentasikan dengan video seperti yang Ibu lakukan ini ya. Setelah itu nanti dikirimkan ke Ibu videonya melalui grup WhatsApp. Jangan lupa untuk absensinya juga ya. Tadi kan absensinya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp juga. Baiklah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.